Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin, NIM D0121379 dari kelompok 3, kelas sipil angkatan 2021. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air. Latar belakang peraturan yang bersumber dari agama. Sebelum berbicara mengenai reformasi sumber daya air, perlu mempelajari peraturan yang berkaitan tentang lingkungan hidup. Dalam hal ini, peraturan terdiri atas dua jenis, yaitu hukum Tuhan atau hukum yang langsung dari Tuhan, dan kedua itu hukum pemerintah, yaitu hukum yang dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya barang yang diatur dan menemukan cara mengatur, manusia bisa mengembangkan tatanan kehidupan yang baik atau hayatan thayyiban sesuai dengan yang tertera dalam surah Al-Luqman ayat 20. Melihat das yang dianalogikan sebagai melihat sesuatu hamparan bumi atau har yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia bisa menempatkan dan membagi setiap das menjadi kawasan lindung, kawasan penyangga, dan kawasan budidaya. Terkait khalifah dan amanah untuk menjaga kelestarian alam, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45, Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kawasan lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam agama Islam dikenal sebagai kawasan hima atau harim atau Magujaya 2005 dalam Primatoro 2006, di mana kawasan lindung disebut juga dengan hima, sedangkan kawasan harim yakni suatu wilayah yang ditunjukkan untuk melindungi sungai, mata air, lahan pertanian, dan pemukiman. Peraturan yang bersumber dari negara. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai suatu kesatuan ruang kehidupan atau tempat tinggal bersama dengan tempat beraktivitas yang terdiri atas sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Jika ditinjau dari segi peraturan keagamaan berupa nas-nas yang jelas maupun peraturan perundang-undangan negara, terlihat bahwa konservasi terhadap sumber air, termasuk konservasi wadah dan komponen ekosistem yang melengkapinya, merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh manusia atau warga negara. Namun, karena pemahaman peraturan yang terkait dengan upaya konservasi sumber daya air belum terjadi internalisasi secara massal, baik di dalam masyarakat maupun dinas-dinas terkait.
Hasilnya pun belum menunjukkan perubahan yang nyata. Selanjutnya, reformasi konsep pengelolaan sumber daya air. Melihat kondisi real sumber daya air dapat dan cara implementasi pengelolaan sumber daya air saat ini, maka dipandang mendesak untuk dilakukan reformasi pengelolaan sumber daya air dengan konsep integralistik. Reformasi pengelolaan sumber daya air dengan konsep integralistik, sistematik, dan berbasis pada pendekatan ekohidraulik atau ekohidrologi. Reformasi sumber daya air dilakukan pada 12 bidang yang selanjutnya akan dibahas secara mendetail pada bab-bab berikutnya. 1. Reformasi konsep pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS. 2. Reformasi konsep pengelolaan sungai atau restorasi sungai. Ketiga, reformasi konsep drainase konvensional ke ekodrainase. Keempat, reformasi konsep pengelolaan danau, telaga, dan situ. 5. Reformasi dalam konsep pengelolaan daerah pantai dan estuari. 6. Reformasi dalam konsep memanen air hujan. 7. Reformasi dalam membangun kota sebagai DAS. 8. Reformasi dalam menuju konsep Nawagarta dan daya paham air. Mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.